Oke sobat, sekarang kita sudah berada di interior Kia Seltos tipe GT Line. Dari sisi penumpang ini kita akan coba periksa perbedaan apa saja yang akan kita temukan di Kia Seltos GT Line berbanding dengan Kia Seltos tipe standar ya. Nah, kita akan coba lihat. Pertama, perbedaan di jok. Jok kulit ada jahitan warna merah, lalu ada signatur GT Line bordir ya. Nah, di jok kulitnya. Kemudian tidak hanya di situ, di steering juga ada jahitan merah dan signatur GT Line. Jahitan merah mengelilingi steering wheel ya. Kemudian hal menarik lainnya adalah adanya mirroring display di dashboard. Nah, jika teman-teman perhatikan itu ada kaca, di situ akan menampilkan informasi yang ada di odometer. Jadi pada saat berkendara kita tidak perlu melihat odometer yang berada di bawah dashboard. Nah, jadi semua informasi tertampil di situ, baik kecepatan kendaraan kita. Nah, jadi pada saat mengemudi kita tidak teralihkan dengan menolehkan kepala atau menolehkan pandangan ke bawah. Coba kita nyalakan mobilnya. Nah, pada saat mobil dinyalakan ada welcome display ya. Nah, akan tertampil juga di glass atau di kaca di dashboardnya tersebut. Nah, jadi kesan ini membuat mobil Kia Seltos GT Line terlihat lebih futuristik ya teman-teman ya. Jadi informasi yang ditampilkan membuat pengemudi lebih memiliki visibilitas dan tidak terganggu. Lalu untuk head unitnya sendiri, head unitnya sudah layar lebar, kemudian touchscreen dan bisa ada navigasi, kemudian dia punya frame langsung menyatu, floating head unitnya model floating, kemudian AC sudah auto ya teman-teman ya, kita bisa mengoperasikannya secara otomatis dan ada beberapa opsi pemilihan yang dapat kita pilih sesuai kebutuhan kita. Hal menarik lain adalah adanya air circulating untuk seat ya. Jadi untuk joknya seperti Kia Sonet Premium ini ada juga di Kia Seltos tipe GT Line, baik di sisi penumpang maupun di sisi passenger driver ya. Kemudian ada charging port wireless charge, lalu beberapa USB port dan power socket terdapat di konsol tengah. Jadi teman-teman bisa pilih yang menggunakan gadget, bisa memilih apakah akan menggunakan wireless charge atau menggunakan power socket. Nah, itu teman-teman, karena memang multimedia sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Lalu hal lainnya, pengontrolan traksi juga ada seperti Kia Seltos pada umumnya. Kita bisa traksi kontrol dan drive control ya. Lalu ada tambahan seal plate silver di brake, di pedal brake-nya ya, pedal rem dan pedal akselerator atau pedal gas. Hal ini tidak ditemukan di Kia Seltos tipe standar. Nah, hal ini membuat Kia Seltos GT Line terasa lebih mewah. Kemudian hal unik lainnya di Kia Seltos ini adalah tipe mobil yang sangat didukung oleh fitur keselamatan yang lengkap. Nah, dimana kalau kita lihat ada airbag di bagian supir ya, kemudian di bagian passenger di dashboardnya ada airbag, lalu di curtain ya di samping ya untuk mendukung keselamatan bagi penumpang, baik penumpang depan dan penumpang belakang. Nah, itu dia fitur keselamatan tambahan di Kia Seltos GT Line ini. Selain dengan hal-hal lainnya yang mendukung seperti pengereman, traksi kontrol, VDC, nah itu ya. Jadi untuk di fitur tambahan lainnya adalah sunroof. Nah, ini sama seperti Kia Seltos tipe up ya. Udah ada sunroofnya, bisa digeser, membuat Kia Seltos kesan premiumnya lebih terasa. Oke, itu dia teman-teman. Dan ini ya ada reverse kamera, jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi untuk bermanuver pada saat mundur ya. Jadi lebih terjaga keselamatan kita pada saat ingin mundur. Nah, itu dia yang kita jelaskan. Di sisi penumpang ini saya duduk, kita melihat beberapa fitur yang berfungsi dengan baik di Kia Seltos ini ya. Mari kita cek baris tengah ya teman-teman. Oke, kalau di sisi belakang, bagasi belakang untuk penumpang ini sudah ada sirkulasi blower
untuk penumpang belakang ya. Jadi pendistribusian dinginnya AC itu dapat terasa oleh penumpang belakang, sehingga lebih cepat untuk mendinginkan kabin secara keseluruhan. Lalu untuk door trim, aksen glossy black itu tetap ada, baik dari depan sampai belakang. Kemudian room lamp. Lalu untuk joknya menggunakan jok kulit dengan garisan-garisan jahitan warna merah juga. Kemudian ada armrest di tengah ya, jadi penumpang pun bisa meletakkan atau menyandarkan tangannya agar lebih rileks. Secara garis besar untuk baris tengah ini tidak jauh berbeda dengan versi Seltos standar. Kemudian kita coba cek bagasi belakang di pintu backdoor. Backdoor belakang terlihat sangat lega. Jadi untuk menyimpan koper besar, kita bisa menyimpannya 2-3 koper besar. Lalu dilengkapi dengan ban serep yang ukurannya sama dengan ukuran ban yang digunakan, 215/60 rim 17. Hanya saja ini ban tipe kaleng. Cuma karena ukurannya sama, tidak menyebabkan perbedaan tinggi kendaraan pada saat kita gunakan. Kunci-kunci lengkap, kemudian safety dan pemadam atau racun api juga disediakan dari pabrikan. Lalu ada separator bagasi ya. Nah, separator bagasi, dan ini bisa diletakkan buku-buku di atas ini ya, atau barang-barang yang ringan.